Nah itulah yang saya anu tuh agak danta saya. Saya kagak selesai saya. Saya kan dari itu kelas 6 udah di sono di Atako Pusat. Iya. Terus gue masuk ke Sanawiyah. Sanawiyah baru setengah tahun kali waktu itu. Akhirnya karena saya sakit mujuna, saya jadi kagak terus sekolah, balik malu. Ngeliat lingkungan itu balik malu, tinggalan kelas. Tambah-tambah di lingkungan kampung lagi kurang mendorong kita untuk pergi belajar. Akhirnya jadi nganggur lama banget saya. Tuh, gitu. Nah akhirnya itu saya bareng saya Rombongan Ustadz Darda pada itu ya. Lulusnya tahun 80 kalau nggak salah ya. Benernya sebenarnya, tapi saya kan termasuk yang kagak danta saya. Akhirnya terus saya habis berhenti itu bukan nggak langsung belajar, kagak lah. Karena saya bilang lingkungan saya ini kurang mendukung untuk pada belajar, kebanyakan pada nganggur dan pada jadi pada kerja di sawah begitu. Akhirnya sih nyawa mulu saya jadinya. Nyawa lama saya sampai ukuran rombongan periode saya udah lulus sudah. Nah, saya jadi ke kemana-mana. 5-6 tahun ya? Iya, dari tahun apa itu tahun berapa waktu 75-an kali ya. Dari 75 sampai 80 tuh kan saya kagak jadi ngapain sawah mulu nyawa mulu saya. Nyawa sih nyawa sendiri sih. Orang tua saya tanahnya banyak tuh sawahnya. Cuma saya bilang tadi tuh kalau lingkungan gak belajar nggak udah aja lagi gitu. Oh, saya kan udah gede waktu ukuran Ali ya. Lah masuk Ali masuk sekolahnya malu saya udahlah. Akhirnya kagak sekolah ada. Kemudian akhirnya abang saya di Jakarta itu. Abang saya itu abang sepupu. Guru kayak Junaidi namanya Guru Junet panggilnya. Dia itu kan mantunya Guru Bakir, Guru Marzuki. Dia tinggal di Raubung atau Raubangkai di Jakarta. Akhirnya saya disuruh, lu katanya mondok aja soalnya tuh mondok ngaji katanya gitu. Lah saya sebenarnya kurang berminat main ngaji gitu, pengen ke sekolah saya gitu. Bahkan saya pengen sekolahnya umum, pengen kerja. Bayangan kita waktu itu kayaknya enakan kerja gitu karena menghasilkan gitu. Waktu itu gitu. Kalau jadi ustad kan kayaknya gitu ya. Ya ustad begitu kayak kurang anu gitu. Kalau kerja kan waktu itu mau di pabrik kayak menjanjikan gitu. Saya pengen sekolah umum. Akhirnya suruh ngaji saya. Tapi saya pikir dia daripada saya di sawah mulu. Ya udah ngaji biar ngaji dah begitu. Akhirnya ngaji saya ngaji khusus. Ngaji kita bilang ini mudah, kagak sekolah kagak. Akhirnya saya dianterin sama abang sepupu saya, sama bapak saya itu. Dianterin ke sono ke Cawang. Cawang itu di Kecililitan sono ya. Iya, Cawang 2 itu Dewi Sartika. Nah, di situ ada bukan lembaga ya. Tapi itu ada pesantren seorang guru gitu. Namanya Guru Hasan panggil sono. Kiai Hasan Murtoha. Dia punya pengajian di rumahnya. Mungkin tanahnya sekitar luasnya itu keluarga dia tuh ada hampir 1000 meter gitu kali kira-kira dah. Tuh banyak anaknya kumpul semua, aja ada musola dalam dan ada anak-anak ngaji pulang pergi gitu. Yang anak-anak lain pulang pergi gitu. Kalau saya kan jauh, saya mungkin paling sekitar ada nggak sampai 10 orang lah. Nah itu ngaji terus dari pagi, ya siang, malam gitu tuh. Ya udah ngaji doang saya udah. Hampir kurang lebih 4 tahun kali saya itu ngaji ya. Akhirnya sampai akhirnya di tahun berapa itu ya? Tahun berapa waktu itu tuh? Saya sakit lagi saya. Sakit lagi udah tahun itu kan kalau nggak salah ngaji kan tahun 81 kali ya. Tahun sampai 84 kali. Tahun 4 saya sakit lagi tuh. Pulang lagi saya gak balik dah. Tahu begitu saya masih belum balik tuh hampir setahun kali. Dikabar guru saya meninggal, guru saya sono udah. Ya, saya udah nggak lanjutan nih. Cuma ngerti juga dikit-dikit udah ya. Saya terima kasih buat sama guru di sana itu. Akhirnya terus tahun 85 itu, tahun 86 saya udah bukan periode saya nih. Kan dulu saya tahun 80 kan ya. Guru Darda tahun 86 saya masuk PTA saya. Tuh, bukan di periode saya lagi udah. Di periode itu Guru Nasruddin yang adik saya, periode adik saya. Ukuran malu buat saya bukan ukuran. Jadi cuma ya daripada belajarnya bukan berkawin sama saya belum jadinya. Baru masuk ke PTA tuh tahun 86 kalau kasih itu.
Terus akhirnya sampai tahun 90. Tahun 90 jadi 4 tahun. Nama Kiai Ali itu gurunya. Kalau setiap hari itu dari hari Senin sampai hari Sabtu sama Kiai Ali. Kiai Ali. Nah, kalau sorenya tuh habis asar sama itu sampai zuhur belajar itu. Mau Kiai Ali dulu tuh. Kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis nahu sama fikih Rumuin, Ibnu Aqil Rumuin. Nah, kemudian kalau hari Jumatnya bacanya azkar sama beliau Kiai Ali. Kalau hari Sabtu bacanya Izatun Nasyiin. Nah, kalau sorenya itu baca habis asar tuh mau guru Mahya kayak Mas Syabuddin belajar hadis seperti Jami' Shaghir. Terus subuhnya kan beliau belajarin lagi tuh, belajar tasawuf apa itu hikam apa ya, hadiah syarah hikam. Nah, terus malamnya biasanya mau guru Soheh tuh, mau guru Mugenih lagi gitu tuh guru-gurunya. Nah, itu sampai tahun 90 selesai dah. Pas saya ke situ tuh banyak yang dari luar PTA, seperti Ustaz Daman Huri, abangnya Ustaz Abdullah tuh ya, kenal kan ya? Abdullah di apa tuh? Iya, Cibubur ya. Nah, itu Ustaz Daman Huri, dia kan dari belajar di Tegalrejo. Ada lagi yang dari Kebumen tuh 4 orang, namanya Asmuni, sama Zawawi, ada Sunarto, ada satu lagi bro. Ada yang lagi dari tuh dari apa tuh? Toiba abang itu, Kampung Bugis ini itu. Dia juga dari mana tuh belajar itu. Banyak sana, ada 3 orang, 4 orang, namanya Ustaz Nawir, ada Bayhipni gitu. Pas itu bareng banyak dari luar gitu tuh. Sehingga PT waktu itu lumayan hidup. Kemudian Ustaz Daman ya banyak pengalamannya. Guru Nasruddin pada itu ya. Nah, itu ada muzakarohnya gitu PTA, kayak diskusi gitu ya. Jadi setiap malam apa itu ada diskusinya, ditugasin siapa yang bertugas membaca, terus ada mubayyin, ya mubayyin gitu. Jadi sifatnya dia seorang yang jelasin aja gitu, ada qori, ada penanya ya yang mubayyinnya gitu. Nah, kemudian nanti kalau diskusi dah tuh. Nah, nanti kalau yang mau ada agak belum jelas gitu, mau agak buntu gitu katakanlah. Nah, saya ada paling senior anda tuh, Sadam Nuri, sama saya gitu. Saya bisa-bisanya gitu. Saya bisa gitu jadi diantaranya. Tapi alhamdulillah tuh belajar sampai selesai sama beliau itu ya. Akhirnya ada acara ada wisudanya tuh di rumah beliau sana loh. Yang terkama PTA di samping Kiai Ali dulu sana tuh. Iya, ada wisuda, dapat ijazahnya dah. Ijazah syahadah apa nah itu PTA itu. Ijazah. Ada masih. Awalnya enggak, bukan lagi, kagak ngapain dulu. Saya kan juga belum juga nikah waktu itu. Akhirnya kan saya dipanggil, saya suruh ngajar tuh sama Sorohili datang kemari. Sorohili kenal gak dengan Tambun. Orang dengar saya itu belum kemana-mana gitu. Terus katanya saya dulu suruh katanya suruh ngajar mau kayak katanya. Gak Allah, itu kagak bisa ini ya. Tahu sendiri mas sekolah gue tadi baru doang, baca belum sampai lancar. Akhirnya ya yang saya bimbing kita kayak Abuya, saya ditempatkan di Sanawiyah kelas 1 waktu itu sama kelas 3 Sanawiyah. Ini itu tahun 90-an, 91. Kalau guru Fauzan kan 90. Pertama kali saya itu Romo Ustaz Fauzi kalau nggak salah ya. Fauzi Toha iya. Ya prodi istri saya nih. Pokoknya saya ngisi itu waktu itu dia kelas 3 dia waktu itu. Dia kelas 3 Sanawiyah. Dia kelas 3 Sanawiyah. Nah, kalau rombongan anak kami itu Ustaz Maman tuh ya, dia kelas 2 kalau nggak salah, Ustaz Nur Amin, ya. Itu saya ngisi waktu itu lah sama pikiran yang Imam Zarkasi. Ya sebisa-bisanya. Iya begitu udah, ini kayak ibarat orang naik motor mulai jejak gitu. Iya, mulai jejak gitu. Akhirnya tahun 93 tuh stay buka gitu tuh. Bulan 93 kalau nggak salah ya. Akhirnya saya juga kan mengikut kuliah juga saya bingung juga. Saya kan nggak punya ijazah kan.
Akhirnya saya ngomong pada pimpinan itu sejabar, saya kagak punya ijazah, guru ini gimana ya ngikut? Ya ngikut katanya, iya ngikut aja udah. Begitu saya ngikut aja udah stay ceritanya gitu. Ya itu maksudnya adaptasinya karena saya juga pelajaran-pelajaran ini kan saya terlalu awam saya. Ya juga agak berat juga gitu kan ya. Cuma kan saya tuntunan sambil ngajar juga dan ini gak akan belajar kan banyak kan masukan juga gitu. Ya Rina ibarat orang mau ketinggalan dikit gak apa-apa dah. Akhirnya saya udah tuh belajar sampai di PT waktu cuma D2, di stay D2 programnya. Pas sudah banyak waktu itu orang guru-guru mulu ya. Nah, sampai begitu D2 dia kan belum selesai, dirubah jadi S1. Saya ikutin itu terus sudah. S1 sampai banyak meskipun ada kendala ngikut aja dong kan yang saya gue kemana-mana udah yaudah. Begitu selesai dah ya. Di itu di stay Tanya gue kok nggak langsung pas selesainya, harus 99 selesai baru 2000 berapa ya 2001 berapa ya baru selesai, lamaan nulis skripsinya. Akhirnya waktu itu makanya udah selesai saya kan nggak ikut ujian negara karena nggak punya NIMCO kan harus di ijazah gitu kan, saya nggak punya NIMCO-nya. Akhirnya udah saya ijazahnya lokal aja, makanya waktu itu masih sarjana agama kan SAG ya masih AG itu. Dapatnya saya ijazah lokal, tanda tangan pimpinan yayasan. Udah dah. Tahu pas tahun 2004 atau 2005 ya, Ustaz Syafiuddin tuh ya almarhum juga kan ngurus tuh. Sekarang katanya yang dulu nggak punya NIMCO bisa diurus katanya. Bisa katanya karena langsung ijazahnya udah resmi dari sono gitu. Kita urusin nggak katanya? Ya udah urusin tuh. Akhirnya tuh cuma ada dananya katanya. Ya udah nggak apa-apa. Kan kita udah ngajar punya duit udah. Ya udah. Akhirnya itu di apa tuh ya? Apa tuh nilai apa nih? Ya transkrip nilai. Kan itu kan IP-nya agak rendah ya. Ya udah akhirnya terus tapi jasanya juga resmi. Jadi karena keluarnya 2005 jadi saya jadi SPDI gitu. Ya udah. Jadi resmi jadi SPDI. Saya 2005 jadinya. Bukan udah saya, bukan udah. Nah, kan udah ngurusin belakangan gitu, Mak. Cuma karena saya kepentingan buat urusan di sekolah, ya nanti iya kan itu resmi kan ya. Kalau ono kan itu resmi. Kalau saya nggak sertifikasi gitu. Ya. Nah, kemudian di pertengahan tahun berapa itu ya? Apa masih sebelum mana kali? Sebelum kuliah di STE kali ya? Itu saya pergi ke sono ke Cidahu. Karena lagi liburan, bukan kunci bunga di Banten. Di Banten Cidahu ada di Cidahu sono. Itu saya bulan Ramadan, saya pergi ke sono. Karena kan kemarin kan libur waktu itu kan ya. Enggak ya libur full. Saya buat ke sono saya nanya-nanya tuh sama anak yang pernah di Banten. Orang kata kayak Dumyati terkenal, saya kan denger ya gimana terkenal katanya. Oh ini lah. Saya pengen ke sono nih ngaji sebulan ya bulan Ramadan. Saya nanya-nanya sama anak tinggi. Saya nanya tuh alamat ini katanya. Akhirnya pas awal Ramadan saya jalan, sana udah sendirian. Dia udah jalan. Yang sono turun pasar Cadasari tanya. Saya kelewat pasar Cadasari. Turun pasarnya mana? Oh, udah lewat. Wah, turun balik lagi saya. Biar saya naik ojek ke dalam ke Cidahu itu, ke pondok pesantren Kiai Dumyati. Sampai sana tuh udah ada pegunungan ya, tempat ya. Enggak ada yang kenal sama sekali saya. Ya udah ikut aja udah. Saya nanya gitu, saya mau ikut ngajian ini. Saya udah gede ya. Ngapain ngaji gitu, pasaran. Kita pasaran enggak ada. Ya udah ngapain kagak, apa kayak udah. Iya, bukan pasaran, ngaji biasa. Ya udah, ya biasa udah. Ya gue gabung toh orang mana tahu dah orangnya kenal. Saya kan jadi nekat banget saya waktu jadi itu. Iya, ada kitabnya enggak ada, saya beli sana ya. Karena emang udah ngajar punya duit juga udah. Ya udah dah. Jadi sana beda banget sana belajar di sini dah. Aturan sana ya kita di sana takziman sama gurunya kayak apa sih? Di Banten. Mun bahasanya saya nggak ngerti, bahasa Jawa artinya. Kita di Banten itu masih ngertinya pakai bahasa Jawa. Iya. Kayak di Tanah Tinggi itu almarhum Ustaz Darus. Iya. Darus Salam kan pernah ngajar di Banten. Beliau kalau ngajar itu ya diartiinnya bahasa Jawa dulu. Iya. Bahasa Jawa baru bahasa Indonesia. Iya, kalau di sana terjemahannya bahasa Jawa, penjelasannya bahasa Sunda. Wah, saya kan kayak hitung-hitung saya pikir ngerti ini sebulan kagak juga. Cuma kan saya udah ngerti bacaan timanya.
Kan di sini banyak guru kayak kiai pada ngaji, kayak tabarukan aja, ada yang dari Sukabumi, banyak dari Jawa sana. Bahasa gus-gus ke sana. Kalau buka puasa gue dijamin semua oleh Hidayati itu. Bangunannya nggak sederhana gitu, pakai atap, anak-anaknya itu pada dibagi setiap. Sekarang kayak udah nggak ada dah. Tahu anaknya kayak Buya apa itu yang di HP duluan tuh, Buya apa namanya ya? Hidayati anaknya. Muhtadi, yang gak ada di HP dulu kayak Muhtadi anaknya tuh. Oh itu masih muda tuh kayak Muhtadi, Murtado, Abdul Aziz, Mujtabu, anak banyak tuh. Iya, pertama kali justru itu kan yang gampangan kira-kira. Kayak lu ngerti lain sama saya. Tuh ya, dilibat pikiran kita mah dulu waktu sekolah kayaknya gitu. Wah, bahasa hukum-hukum gini wah. Kan hanya gampang. Alhamdulillah kalau guru yang jelasin itu jadi ringan. Kita itu jadi ringan. Paham dan kontekstual. Iya. Jadi di luar sana banyak yang mengakui guru alumni apa guru termasuk maestro fikih lah. Nasir. Padahal mah kagak sih gue nggak anu-anu aja udah. Lah murid-murid yang pada berhasil itu para pimpinan, kita mah ibarat cuma ujung doang. Ujung doang kita mengikutin ya jelas pimpinan lah ya. Pak Buya yang memang dalam pimpinan beliau itu tegas ya, meskipun pada sisi lain gitu apa namanya ramah tapi tegas. Umpamanya salah satu ketegasannya begini pernah nih, waktu itu ada istilah ada minggu tenang ya, mau ujian kan ada minggu tenang ya, oleh beliau itu sudah dihilangkan istilah minggu tenang. Nih kita nih guru-guru ngikut-ikut pada atau orang biasa minggu tenang lagi tenang-tenang aja gitu, padahal udah agak minggu tenang. Lagi udah ngobrol aja, datang beliau, gimana itu yang malu banget ini, ya Allah ya kita ya, nah itu kantor, gua semuanya lu datang dulu. Dia emang harus begitu pimpinan itu, kalau gak begitu kita bersantai baik. Nah, ini ya Allah kayak apa beliau itu ya. Saya juga pernah dulu ya, waktu kepada beliau baru-baru saya kagak punya malu lagi ya. Apa namanya di antaranya nih waktu apa namanya baru ngajar, saya kok gak bisa juga ngasih kelas, emang gak bisa lah, kagak bisa sih gue bingung banget, apalagi rombongan kelas 3 sanawiyah, saya kan baru itu mulain. Ya Allah, saya kan gak bisa bagaimana caranya nih, ya nggak belum tapi ngerti saya. Pertama kali ngajar sanawiyah gitu ya. Lagi kelas 3, kelas 1 yang bocahan ya. Ini kelas 3 ini. Pas masuk, ya Allah ini bocah kayak begini amat. Kalau yang kelas A mendingan yang model cek kan. Kelas D. Loh, bocah pada anu buat tuh hanya. Ya mas saya kan nggak begitu jauh banget umur lagi kan ya. Lah pertama kita baru lagi. Lagi kadang bocah ada orang bocah kan macam-macam, mau kata-katanya boleh lagi. Akhirnya waktu jam terakhir lagi waktu itu, yang kelas itu jam terakhir. Gua kayak udah kumpul komplit banget susahnya nih ya. Akhirnya saya kagak malu enggak apa datang ke Ainur saya itu. Saya minta jadwal dirubah begitu jangan itu. Saya kayak jam terakhir lagi saya berat banget. Kata beliau begini. Ya kalau pengen begitu mas semoga tuh ya pengen dirubah. Saya agak lagi-lagi udah biar sejarah. Ya udah saya itu mati pengen berubah semua kata jadinya. Ya udah. Dia begitu tuh. Termasuk pernah lagi saya mau beliau Abu ya begini beliau di antara. Jadi di rumahnya itu ya. Pas ada waktu itu saya wali kelas lagi. Wali kelas tuh bocah ada yang ada kaget tapi mau belajarnya ya. Kurang rajin gitulah. Saya lupa namanya siapa. Saya hasil rapat kesimpulan tuh bocah ya kagak naik kelas. Saya kan udah kelas ya, saya udah berupaya nih mau naik kelas diapain? Tuh bocah sama saya gitu meredek istilahnya, guru tolong katanya ngomongin saya biar naik kelas buat jangan saya biar ngomong kita udah udah didapatin gitu anterin saya guru saya ngomong sekarang biar akhirnya saya mau lagi nganterin sana tuh rumah pimpinan ada apa kan ini gitu dia ini kan yang mana kagak naik kelas tuh minta gue naikin ya pakai ini tuh saya kagak mau ngerubah di hasil rapat ini kan hasil rapat gue berubah. Lah udah pokoknya bagaimana kagak ini hasil rapatannya bukan hasil hitungan saya sendiri katanya. Jadi hasil rapat tuh nggak boleh dirubah, nggak boleh. Dia kagak dia bisa aja ngerubah tapi kita hasil rapat nggak bisa rubah. Nah akhirnya
Udah tuh balik lah. Aku bocah terus saya lupa ada tuh. Begitu di lantai ada tuh. Adapun saya itu untuk apa namanya anak-anak saya senang sama agama, saya nggak tahu ya. Mungkin makanya saya sebenarnya anak-anak saya agak galak saya ya. Sebenarnya maksud saya begini, maksud saya kadang-kadang mungkin teringat masa saya belajar ya. Apalagi kalau anak-anak ibadah, apalagi berhenti. Saya ingat masa saya berhenti belajar. Saya jadi gede mau bocah males saya jadinya ya. Apalagi berhenti, saya jangan kayak saya gitu maksudnya. Mesti kagak mau cerita begini saya sebenarnya. Begitu. Di situ motivasinya dulu. Jadi saya jangan kalau bocah malas, apalagi berhenti, saya jadi ngenes ngeliat gitu. Apalagi bocah ngerti, saya jangan apa kayak gue lu kira-kira gitu. Makanya kalau didengar cerita saya lihat saya sekarang dia pengen niru kayak perjalanan saya lah. Kalau jatuhnya lo kan aja acak-acakan kan. Jadi saya kalau lihat bocah malas sih, ya Allah kok gimana sih lo? Kalau gua kan kayak apa ceritanya gitu. Coba kalau kayak gak enak banget gitu. Saya waktu bocah biar berhasil, gimana kayak caranya begitu. Begitu maksud saya begitu. Mungkin kadang-kadang karena mungkin masih rada muda usia kali ya, rada kaan udah kagak sabaran gitu kali. Jadi orang jadi bocah kalau ngeliat bocah songong sih bagaimana jadinya. Buat bocah yang malas, gua kagak pengen begitu berhasil gimana caranya gitu. Berarti bisa diambil benang merahnya ya kenapa sekarang banyak yang berhasil. Di balik situ ada doanya. Doanya itu. Tahu dah. Kayak pengalaman. Jadi emang saya kagak anu banget kalau bocah berhenti kayak apa menurut dia. Kalau bocah yang apa namanya kagak bisa apa begitu yang ngeliat tuh biar rajin bener-bener bukan apa ya Allah kita pengen bisa semua gitu pengennya. Nah jadi kadang-kadang jadi campur sama galang marahnya gitu jadinya galang macem udah gitu ya. Kalau padahal begitu maksudnya cuma lagi kemampuan dia kagak ada. Kalau kagak cuma begitu doang. Dulu saya juga pernah ngalamin lah. Mau dulu sama guru gimana makanya saya kalau ketemu guru pasti minta maaf mulu. Tapi yang saya apa ya jadikan teladan gitu. Guru itu besoknya udah lupa. Maksudnya hari ini nih ngomelin bocah kan. Lah besok ngajar udah biasa aja. Udah ketawa lagi, humor lagi. Nah itu gimana gitu kan? Kalau sekarang mungkin selama bocah nih murid nih terus-terusan. Pokoknya tiap ketemu mungkin diancam terus kan. Kalau guru kan enggak. Kesalahan hari itu selesai gitu. Besok udah. Nah itu gimana itu tipsnya? Ya mungkin kali begini saya kali ya. Itu kan saya emosi itu dalam rangka mungkin kalau dikaitkan hadis al-bughdnya pilah, bugdu pilah. Itu dalam ruang lingkup mengajar. Kalau di luar udah lain. Lain urusannya kan itu dalam rangka bisa jadi kan kalau di luar kita antara hubungan ya mau kalau orang ke rumah saya misalnya ngomelin ini kagak mungkin kan biar bocahnya udah itu lain tamu urusannya. Itu kan lagi urusan ngajar jangan main-main. Makanya kadang-kadang emang jadi pelajaran begini ya. Saya pengen menguasai bahasa Inggris waktu itu. Di PTA tuh teman yang ahli ngerti berbahasa Inggris. Ustadz Abdul Adam dari Pondok Gede ya. Pengen banget tuh dia mau ngerti akhir di Pakistan belajar sampai udah kan di mana tuh beliau tuh. Akhirnya saya pengen buat belajar sama dia nih, dia ngerti bener itu. Saya kan gak ngerti, saya pengen saya ketinggalan banget ini ya. Cuma karena saya terlalu akrab temen ya, jadi kebanyakan bercandanya gitu. Banyak bercanda, akhirnya kita juga belajar. Mungkin karena banyak bercanda itu, saya jadi kurang menghargai ilmu yang ada pada beliau gitu. Akhirnya sih juga gak dapet jadinya gitu. Makanya pada saat belajar, itu murid harus menghargai guru, betul dia sebagai guru. Jadi dia menerima ilmu betul kagak ragu-ragu. Lain halnya kalau dia bergaul. Makanya perlu juga mungkin jaga ta'zim atau ihtiraman dari ustaz mungkin gitu kali. Jadi kalau dia nggak kayak temen aja, dia kan jadi santai-santai jadinya. Mungkin kadang-kadang orang kalau mau orang tuanya ya belajar itu kalau kagak ini kayak selalu baik dia. Biar bapaknya alim banget, orang bapaknya diomelin minta duit. Mungkin kali begitu kali ya. Jadi dia udah di waktu mengajar gitu harus aturan ngajar gitu. Kalau kita buat santai baik dia ntar jadi jadinya manja. Lah kagak dapet jadinya dia. Kalau kita dia betul ya ada rasa takzimannya ada gitu. Jadi ya apa yang kita berikan jadi dia diserap gitu. PTA saya waktu itu, lu jangan tanya. Di antaranya tuh, dia kan pakai role disiplin banget. Disiplin banget dia jam berapa tuh? 8:30 tuh nyampe. Waktu itu pernah dikontrol gua ke kelas, ke kamar. Bu loh, yang lu kamar lo kita. Lah kalau dia
Makanya kalau sembarangan kita. Jangan sekali-kali kalau dia datang kita belum ada. Kita harus udah duluan. Dia ke markis masjid ya. Kita udah, apalagi yang tingkat atas yang rombongan saya itu waktu udah siap untuk baca. Kita udah siap yang baca. Kita harus duduk duluan. Jangan sekali-kali belakangan. 2 mailan sama beliau. Lihat apa ada yang datang belakangan 2 mailan. Tahu waktu dia masalah ngomong dikit gitu udah agak enak banget udah. Anu juga gua kemana aja emang lo? Udah gitu gua kayak apa kita gak enaknya. Pernah juga saya itu waktu itu ya. Dikasih apa itu? Disuruh pakai baju putih tangan pendek, ya, koko gitu, kantong 3. Itu kan waktu kan bikin baju masih susah juga lagi. Saya kan belum ngajar kan dia baru minta mulu masih. Kantong 3, tangan pendek. Sini kancing ke bawah gitu. Nah, akhirnya tuh punya baju masih lain-lain. Ada yang kantong 1, ada yang tangan panjang. Jadi tuh kalau kata dia begitu jangan lanjut banget. Iya, akhirnya saya pernah dipanggil Mbak. Malu katanya nih. Tapi dia bener bos saya bener itu malu dia kali. Udah saya waktu beli jadi itu. Di tangan pendek, kantong 3 gitu. Nah, ini harus pakai itu. PC-nya putih dari bahan. Dibikinin sama beliau, dikasih-kasihin PC. Mau kalau kagak dipakai marah beliau. Pakai begitu biar punya identitas. PTA. Kayak begitu tuh. Nah, jadi disini kayak apa beliau itu? Ya Allah, jadi kagak sembarangan kita. Tugas pun terima. Nah itu dari diantara kayak gitu ya. Dan banyak lain-lain dah. Tadi saya rewet itu agak beda ya. Nah kalau ngajarnya kan ya waktu itu memang akhirnya di belakang dia jam sedikit. Sekarang mah ya belakangan ini. Kalau dulu mau jamnya full ya. Emang rajin bener beliau ngajar. Beliau ngajar apalagi bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu kan memang beliau karena udah belajar Timur Tengah juga ya. Kalau kita denger dia ngajar itu ya enak gitu ngajarin ya. Bahkan kalau bikin soal juga saya kan waktu pada panitia ujian ya. Beliau bikin soal masalah banyak. Itu kayaknya susunnya rapi gitu soal itu enak betul dia. Kayak dia juga belajar bahasa Arab gini ya. Kayaknya dia ngerti mulu di bidang itu ngajar itu ya bahasa Arab itu. Lagi beliau cuma yang selain itu juga emang kalau bicara ya bicaranya tuh beliau tuh lihai bicara itu ya luas. Iya luas. Karena waktu itu kalau nggak salah ada kejadian begini tuh juga sampai beliau disuruh ikut nangani itu. Mau akhirnya PPA waktu itu kan tegas buat PPA itu. Tuh bocah akhirnya dihukum, rasakan. Ceritanya kan tuh bocah dihukum. Akhirnya tuh bocah maksudnya bilang lah ke orang tuanya. Nah akhirnya sini ngadepin tuh ribut juga itu. Waduh. Ini begini, akhirnya panjang urusan itu, agak selesai itu. Akhirnya tuh rapat guru-guru, waktu pimpinan Abu Ya ini panggil Guru Mukhtar. Panggil Guru Mukhtar bagaimana nih nangani masalah ini, begitu. Nah ini beliau nyuruh tuh cari begini. Nah itu diantara mungkin keahlian beliau diantara saya kan, masya Allah ya juga ya. Bagaimanapun orang akan kembali semuanya. Akhirnya sampai ini guru kita kepada Zainul Anwar, Guru Mukhtar, dia memang harus kembali dan kita juga akan kembali semua. Itu udah sunatullah itu mah. Lah, yang penting mah berarti bagi kita ini ya, terutama anak-anak kita dan anak kita ya, itu kan memang katanya kan begini itu mah ya. Apa itu ya? Innallaha ta'ala lakbidul apa ya? Layak bidul ilma intizaan itu. Yantazihu minal ibad gitu ya. Allah katanya nggak nyabut ilmu itu, dicabut ilmu dibedok kayak nyabut singkong kan gitu. Katanya walakin yang tazimah bi qabdil ulama gitu kan ya. Jadi kata meninggalnya para ulama sampai katanya hatta iza lam yuqi aliman, sampai enggak tersisa seorang alim pun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Masyarakat mengangkat orang jahil sebagai pemimpin gitu. Kemudian katanya pasuilu gitu. Maka mereka kalau nanya fa'aftau bi ghairi ilmin, beri fatwa tanpa dasar ilmu, fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan masyarakat. Nah itu kan
Itu kan memang udah meninggal gak bisa dihindari. Cuma berarti bagi generasi berikutnya mah selanjutnya sampai kapanpun ya itu mah ya harus dihadapi. Cuma caranya gimana? Nah, caranya berarti yang sudah Allah ambil harus ada generasinya, gitu kan ya. Nah, generasi inilah yang harus dicetak, gitu kan. Sampai katanya di ayat kan kalau Amin sering nyampein tuh, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yafqahu fid din wa yunziruhum bizarwan jahilihim yarji'un, gitu ya. Lahum abtu zaruna alaihim alahum yahzarun ya. Jadi katanya harus ada yang ke pesantren gitu. Kalau berarti ayat pesantren nih. Harus itu melihat apa kaum harus. Saat itu katanya orang yang perang jangan sampai semuanya gitu ya. Harus yang ke pesantren harus ada yang bentar kagak ada ulamanya gimana. Jadi bisa pesantren bocah ini harus bener-bener gitu. Kamu meninggal kagak bisa dihindari. Bisa kita tahan barunya. Berarti generasi yang penting nih harus jangan sampai pada pikirannya baru sekolah supaya gampang kerja kayak saya tadi. Temennya cuma pada matre semua nih. Jadi bukan cewek matre, cowok matre. Jadi belajar tujuan ke sana. Kata alim tadi belajar tujuan li talabi ridallah gitu kan ya. Jadi bukan kalau belajar supaya gampang nyari duit bentar itu terus ulamanya siapa jadinya. Apalagi kalau kayak sekarang nih banyak pada meninggal. Kita tahan kagak bisa. Lah jangan cuma sedih doang, kita siapin gantinya gitu kan ya. Tapi alhamdulillah kita yang muda-muda ini meskipun masih melihat kayak muda-muda, ini kan muda kan orangnya muda mbak. Ilmunya kan kita lihat udah banyak ilmunya mbak. Cuma karena mungkin masih muda orang masih menganggap dia biasa aja gitu. Padahal ke ilmunya sudah banyak ya. Dah kita sih kalau nanti udah kepada pimpinan, kita kan sholat tuh abdolnya kan berjamaah ya. Orang berjamaah ya harus ikut imam lah. Kalau imam dia batal. Kalau betul, pengen kagak betul, mufarokoh bisa dia. Kalau selama kita makmum harus ikuti imam gitu. Imam itu bukan berarti yang paling hebat dari segalanya, bukan. Masa mentang-mentang lu, imam mau ya anak muda yang baru tamat aliyah umpamanya ya. Tahu-tahu datang profesor kagak mau jadi makmum, gue imam, lah begitu. Biar profesor makmum harus ikut imam. Gua profesor, biar ruku, gue enggak, gue belakang ntar. Lah kagak bisa begitulah. Ini makmum harus ikut pada imam gitu. Bahkan kalau sholat jamaah sampai ada hadis begini ya. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'allahu apa itu ya? Ra'sa himar. Apakah kamu tidak takut kalau mengangkat kepala sebelum imam Allah jadikan nanti kepalanya kepala himar, ra'sa himar, au yaj'ala surata himar, atau tampangnya ditampang himar nanti. Itu kalau orang enggak ikut imam begitu gitu. Barangnya enggak boleh. Sebab dalam jamaah gitu yang boleh bareng imam hanya amin doang. Yang lain harus belakangan. Karena mana imam innama ju'ilal imamu liutamma bi gitu. Imam harus diikuti. Lah kalau yang lain merasa pintar enggak ikut acak-acakan jadinya. Begitu. Dari saya itu ya ekonomi harus seperti itu. Sehingga langsung siapapun yang mimpin. Kan kata Nabi kan begitu kan ya. Kamu meskipun walau ta'amaruka abdun habasyun gitu ya. Meskipun mimpin siapa kek. Nah, kalau kita ikut ya lancar jalan udah. Nah, kira-kira kita berharapnya tentunya pesantren kita ini pondok pesantren kita tapi ya sesuai dengan khitoh yang ditanamkan oleh Pak Kiai terus berjalan terus gitu ya. Adapun namanya yang muda saatnya gitu mah seperti itu. Ya pasti sekarang memang karena dunianya udah modern kayak begini harus sudah disesuaikan dengan kondisi itu mah ya. Jangan sampai lagi ngerti apa kan.